Kehendak Bapak itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Kalau kita merujuk tentang perjanjian lama dan perjanjian baru, itu satu kitab yang tidak bisa dipisahkan, karena perjanjian lama berbicara tentang nubuatan dan perjanjian baru berbicara tentang penggenapan. Itu iman saudara. Yang saya tanya, kehendak Bapak ini perjanjian lama atau perjanjian baru? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Katakan tadi Bang Juma, jadi kehendak Bapak itu ada di dalam perjanjian lama, yaitu nubuatan tentang keselamatan. Lalu keselamatan itu digenapi di dalam perjanjian baru melalui Kristus Yesus Tuhan. Jadi menurut iman kami, karena sekali lagi katakan kita memiliki perspektif yang berbeda, iman yang berbeda, landasan iman kita berbeda. Jadi di sini kembali lagi kita tidak mencari mana yang menang, mana yang kalah. Kita hanya mau meluruskan kalau pemahaman Kristen seperti ini, pemahaman Muslim mungkin seperti itu. Karena saya tidak akan menyentuh iman saudara, saya tidak akan menyentuh kitab saudara, karena itu bukan hak prerogatif saya, karena itu bukan iman saya, dan itu bukan suatu hal yang perlu saya sentuh. Tapi karena di sini Bang Juma menyentuh Alkitab dan mengatakan bahwa orang Kristen itu sesat dengan memakai ayat Matius 7 ayat 21 dengan perkataan Yesus bahwa pada hari terakhir akan banyak orang yang berkata bahwa Tuhan, Tuhan, bukankah aku telah bernubuat? Lalu Yesus berkata, nyah engkau, aku tidak mengenal engkau. Lalu itu dipakai satu bahan untuk mendiskredit, bukan mendiskredit lah, tapi dipakai untuk menyatakan bahwa kami sesat gitu loh. Kalau bisa kita bedah ayat itu, yang perlu dipahami bahwa kami memahami Kristen, orang Kristen memahami Alkitab tidak seperti orang Muslim memahami Al-Quran. Karena kami tidak perlu tafsiran, karena kami memahami Alkitab konteks per konteks. Kami memahami Alkitab secara eksegese, ekspositori, dan secara tekstual, berbicara tentang latar belakang kemunculan ayat tersebut. Jadi sekali lagi perspektif kita berbeda, cara pandang kita, cara mempelajari Al-Quran dan Alkitab itu berbeda. Maka di situ akan terjadi benturan. Karena kalau kita mempelajari Alkitab itu secara komprehensif. Jadi karena di situ ada perikop. Jadi Alkitab itu dimudahkan dengan ada perikop-perikop. Jadi ketika kita tidak mempelajari perikop, maka kita akan tersesat. Kita akan keliru memahami Alkitab. Saudara boleh saya masuk? Ya, silakan Bang Juma. Di atas muka bumi ini kehendak Tuhan itu didatangkan melalui firman-Nya. Setuju enggak? Setuju. Nah, sekarang firman Tuhan itu di perjanjian lama atau di perjanjian baru? Kedua-duanya firman Tuhan. Di mana Tuhan berfirman kepada Paulus? Lah, kenapa jadi ke Paulus? Sekarang kita mau membahas tentang tema 7 ayat 21. Di mana firman ke Paulus, saudara, kan data ini kan yang kembali lagi saya kembali ke konteks. Kami mempelajari Alkitab itu sesuai konteks, Bang Juma. Jadi kami tidak mempelajari Alkitab itu comot ayat 1, comot ayat 1. Justru karena itu saya bertanya, firman Tuhan itu di perjanjian lama atau di perjanjian baru? Sudah saya katakan tadi, Bang Juma, kami orang Kristen mengimani bahwa saya tidak tanya mengenai kekristenan saudara. Kita berbicara, katanya tadi tidak menang kalah. Kalau tidak menang kalah berarti koridor. Kita harus berada pada pondasi koridor. Koridor itu apa? Ketetapan yang sesungguhnya. Betul, saya setuju. Artinya begini Bang Juma. Bang Juma tadi menarasikan atau berkata bahwa di mana firman Tuhan itu di perjanjian lama apa perjanjian baru.
Dan saya berkata bahwa Alkitab itu, firman Tuhan itu bukan hanya ada di perjanjian Kalau lama, Anda tapi juga mengatakan ada di perjanjian lama, berarti itu betul. Karena Tuhan berfirman kepada nabi-nabi yang ada kemudian menorehkan tulisannya di kitabnya orang Yahudi. Kalau Anda mengatakan perjanjian baru juga adalah kehendak Bapak, di mana Bapak pernah berfirman kepada pengarang-pengarang perjanjian baru? Itu loh pertanyaan saya. Jelas kok itu. Kembali lagi saya katakan tadi, penggenapan perjanjian baru itu berbicara tentang penggenapan. Itu kan menurut saudara. Kan ya, Anda Kristen. Perspektif Bang Zuma, karena Bang Zuma sendiri sering membacakan ayat-ayat tersebut. Saya tidak sedang ada pada ranah itu. Yang kita bahas sekarang kehendak Bapak, bukan kehendak gereja. Kehendak Bapak. Kehendak Bapak di dalam di Matius 7 ayat 21 ini. Kehendak Bapak itu tertuang di perjanjian dulu. Bang Juma, jadi melebar dulu. Anda yang melebar kemana-mana. Saudara, dengar. Sesuai koridor saudara, kan, kata Bang Juma. Koridor kita sekarang ini kita sedang berbicara di Matius 7 ayat 21. Iya, kehendak Bapak bukan saudara. Kehendak Bapak atau kehendak gereja nih? Kehendak Bapak. Oke. Kehendak Bapak itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Kehendak Bapak itu seluruh Alkitab itu, Bang Juma. Mana dalilnya? Mana dalilnya Bapak berfirman? Mana dalilnya Bapak berfirman di perjanjian baru? Tunjukkan. Artinya begini, Bang Juma berkata. Kok artinya? Enggak. jangan lucu-lucu lah. Kita berdiskusi, jangan lucu. Saya justru menyadarkan saudara. Di situ Yesus berkata apa? Tidak setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Oke, mari kita bedah ya. Kembali lagi saya katakan, ini koridor kita seperti Bang Juma bilang, kita jangan melebar ke yang lain, ke perjanjian baru, masih kehendak Bapak lu. Kehendak Bapak lu. Iya, kehendak Bapak yang ada di dalam Matius 7 ayat 21, setuju? Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Sekarang yang menjadi ayat rujukan kita apa? Bang Juma kan tadi membawa kehendak Bapak. Astagfirullahaladzim. Sekarang kehendak Bapak yang kita mau bahas di dalam Matius 7 ayat 21, betul? Katanya kita sesuai koridor. Iya, betul. Betul, itu ucapan Yesus. Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan atau Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan mereka saja yang melakukan kehendak Bapa. Pertanyaan saya, kehendak Bapa itu tertuang di perjanjian lama atau tertuang di perjanjian baru? Gini loh Bang Juma, ketika Bang Juma merujuk, mengangkat satu tema dan membahas, memberi tema itu orang Kristen sesat, kita lihat ayat mana yang Bang Juma bahas. Nah itu yang kita bedah. Jadi kita ini Matius 7 nomor 21, melainkan melakukan kehendak Bapakku. Pertanyaan saya, sesuai koridor Bang Juma bilang tadi, kita jangan melebar, tetapi tidak melebar sesuai ayat yang kalian angkat. Ini tidak ayat 21. Ini tidak melebar. Kita mau bahas yang mana? Kita mau bahas secara universal apa kita mau bahas Matius 7 ayat 21? Kan orang syarat dengar. Maaf bos. Saudara Arya. Ya, silakan. Izin guru, sebentar. Yang disampaikan Bang Zuma itu kan yang diambil itu kan menerangkan kehendak Bapak itu kan mengambil dari benar, saya paham. Kehendak Bapak yang ada. Kehendak Bapak itu tertuang di perjanjian lama atau di perjanjian baru? Bang Juma, kalau Bang Juma nggak percaya itu terserah, itu kan iman Bang Juma. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kehendak percaya tidak percaya ini. Kehendak Bapak di dalam perjanjian. Kehendak Bapak itu di mana? Tertuang di mana? Kalau Anda mengatakan kehendak Bapak itu ada di perjanjian baru, berarti Bapak berfirman ke Lukas, Bapak berfirman ke Markus, Bapak berfirman ke Paulus. Apakah ada datanya? Bapak berfirman ke Markus, ke Lukas, ke Paulus, ke Yohanes, ke Matius, ada enggak? Jangan, artinya begini, kita jangan berbicara sesuai konteks, jangan melebar dan jangan menggunakan kecepatan berbicara. Tidak ada yang keluar dari konteks. Kau pintar kau berdiskusi. Gimana nih? Tolong dong host kalau berdiskusi jangan kayak lawak-lawak.
Kita diskusi santai, kita kembali lagi, kita tidak mencari santai kali Bung Arya. Maksudnya gini Arya. Astagfirullahaladzim. Yang kita kaji ini kalian membawa ayat, dan ketika kita mau membedah ayat itu kalian clear, kalian melenceng. Lu cukup melenceng. Kehendak Bapak. Kehendak Bapak lo yang jadi dasar. Iya, makanya muncul pertanyaan. Kehendak Bapa yang ada di dalam Matius 7 ayat 21, setuju? Betul? Iya, itu pernyataan Yesus. Dengarkan pelan-pelan, dengarkan. Oke, kalau dengarkan, begitu mari kita bedah ayat tersebut. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Nah, sekarang pertanyaan muncul. Kehendak Bapa yang di surga itu tertuang di perjanjian lama atau tertuang di perjanjian baru? Jawaban saudara apa? Kalau mungkin definisi dari Bang Juma tentang kehendak Bapa itu adalah perintah, mungkin seperti perintah 10 hukum Taurat. Mungkin itu kali yang Bang Juma mau. Kehendak Bapa itu tertuang di perjanjian lama atau di perjanjian baru? Sudah kalau Anda mengatakan tertuang, kami mengimani saya tidak tanya Anda, saudara. Saya tidak tanya iman Anda. Yang saya tanya, kehendak Bapa itu di kitabnya Yahudi yang mereka sebut Tanak, atau kehendak Bapa itu di kitabnya Kristen yang Kristen katakan sebagai perjanjian baru? Apa jawaban saudara? Jadi perjanjian lama itu berbicara tentang nubuatan, tentang hukum. Saya tidak tanya perjanjian lama itu berbicara tentang apa. Saya tanya kehendak. Sekarang Bang Juma ingin saya klarifikasi. Saya bertanya. Saya mau menjelaskan, Bang Juma coba mengintervensi dengan melakukan agresif. Loh, ini Anda katanya jangan melebar. Iya. Bang Juma berkata tadi, apakah di perjanjian lama dan perjanjian baru? Nah, sekarang saya mau mengklarifikasi, saya mau menjelaskan. Nah, sekarang saya tanya, ketika Bang Juma mengangkat konteks Matius 7 ayat 21, yang Bang Juma maksud mungkin di kehendak Bapa itu apa? Mungkin saya sudah katakan, mungkin yang Bang Juma maksudkan tadi kehendak Bapa itu hukum Taurat. Nah, itu pintar. Taurat. Mungkin itu pintar. Yang Bang Juma maksud. Kan saya sudah katakan tadi. Nah, kalau Anda yang dimaksud kehendak Bapak yang mana? Kalau saya Tanak. Kalau Anda yang mana kehendak Bapak? Seluruh itu kehendak Bapa, seluruh yang tertuang, seluruh yang ditulis para nabi-nabi di dalam perjanjian baru dan yang ditulis oleh siapa yang nabi di perjanjian baru? Siapa nabi di perjanjian baru menulis? Siapa? Saya tidak bilang perjanjian baru, saya bilang perjanjian lama. Seluruh nabi-nabi yang menulis di dalam perjanjian lama. Oh, salah dengar saya itu berarti. Saya percaya bahwa itu adalah kehendak Bapa. Itu adalah kehendak Bapa. Pintar sekali. Perjanjian baru ini kehendak Bapak juga bukan? Ya benar. Karena perjanjian baru itu adalah penggenapan daripada perjanjian lama. Bukan. Perjanjian baru ini kehendak Bapak juga. Betul. Karena mana dalilnya? Mana dalilnya Bapak? Mana dalilnya Bapak berfirman di perjanjian baru? Silakan, saya tunggu. Oke. Jadi gini, silakan. Kalau kita orang Kristen mempercaya ada 3 zaman: zaman Bapa, zaman Anak, dan zaman Roh Kudus. Yang saya tanya bukan itu yang saya tanya. Di mana Bapak berkehendak? Kami harus menerangkan supaya Bang Juma paham. Aduh, kamu itu bukan sedang ingin memahamkan saya. Kamu sedang ingin menipu. Kamu sedang ingin menipu. Harus dipahami, kalau saya bilang Bang Juma nggak tahu menghitung, baru saya bilang saya menipu. Sekarang begini, Saudara Arya, saya hargai pendapat Anda poin dan yang saya Bang Juma hargai mau itu. sampaikan, dan saya Tolong tunjukkan kehendak Bapak di perjanjian baru selayaknya Nabi Musa, Yesaya, Yeremia, Daniel, Samuel, Abraham, Ishak, Yakub menerima firman dari Tuhan. Tolong tunjukkan di mana Bapak Tuhannya Yahudi pernah datang kepada penulis-penulis perjanjian baru. Silakan. Ya udah, kalau memang Abang Juma meminta ayat, sudah ayat yang tidak lazim lagi. Ini perkataannya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bang Juma tahu ayatnya. Iya, kalau Bang Juma minta perkataan Allah ya. Yohanes 6. Nah, sekarang pertanyaan saya, firman Bapaknya, firman Bapak kepada penulis Yohanes itu di mana?
Nah, kalau kita merujuk karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saya tidak tanya itu yang saya tanya. Iya benar. Di mana Bapak pernah? Mari kita urut kronologisnya. Di mana Bapak? Mari kita urut kronologisnya. Saudara, di mana Bapak pernah berfirman? Jangan memaksakan. Anda yang memaksakan. Anda yang memaksa. Yang saya tanya, Bang saudara. Juma tadi minta saya mengklarifikasi. Anda minta saya. Diam dulu, saudara. Diam. Ini kan kita berbicara mengenai kehendak Bapa, bukan kehendak Yohanes kan? Begitu besar kasih karunia mendengarkan yang tunggal, bukan kehendak Yohanes. Yang saya tanya pembuktian bahwa Bapa pernah memberi kemudian aturan-aturan main kepada Yohanes itu harus Anda temukan bahwa Bapa berfirman kepada Yohanes anak Zebedeus itu tertulis di mana? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Theos dan firman itu adalah Theos. Ini firman Tuhan, sabda Nabi atau karangan pengarang Yohanes? Ini berkesesuaian dengan Matius 7. Kehendak Bapa. Ini pengakuan Yesus kan? Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang ada di langit. Nah, kehendak Bapa yang ada di langit, Bapa tuangkan kehendaknya itu kepada Nabi Musa. Atau Bapak tuangkan kehendaknya itu kepada Paulus, kepada pengarang Matius, Lukas, Markus. Kalau ini sudah melebar. Bang Juma jangan di-mute, tolong jangan di-mute dan jangan melebar. Kalau kalian mengangkat satu ayat, kalian mempelajari Alkitab tidak seperti kalian mempelajari Alkitab. Loncat sana, loncat sini, loncat sana, loncat sini. Bagaimana kalian mengetahui latar belakang penulisan ayat tersebut kalau kalian tidak mempelajari ayat itu, tidak membenar. Tolong kamu tunjukkan kepada kami di mana Bapak berfirman di Perjanjian Baru kepada pengarang kitab Perjanjian Baru Anda. Di mana? Supaya contoh nih, contoh. Ini tak kasih contoh ya, diam dulu ya. Matius 4 misalnya, Ulangan 4 misalnya. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan Bapa Tuhan Elohim kepada nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Elohim Bapa Tuhanmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang kuperbuat, apa yang diperbuat oleh Tuhan mengenai Baal-peor, sebab Tuhan Elohim telah memusnahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal-peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Elohim, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akan menjadi akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat bijaksana dan berakal budi. Pertanyaan saya, ini kehendak Bapa yang meliputi ketetapan dan peraturan yang diajarkan kepada Nabi Musa, itu kehendak Bapa. Sekarang mana kehendak Bapa yang tertuang di dalam Perjanjian Baru, di mana Bapa berfirman kepada pengarangnya? Coba Anda tunjukkan itu kepada saya. Silakan. Inilah perintah, yakni ketetapan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Elohim, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya umur hidupmu panjang, engkau dan anak-anakmu takut akan Tuhan Elohim dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Elohim kepada nenek moyangmu, kepada suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu esa, Tuhan kita itu esa. Kasihilah Tuhan Elohim dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Ya, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perintahkan, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau terbangun. Haruslah juga engkau mengikatkan sebagai tanda pada tanganmu, dan harus itu menjadi lambang di dahimu, dan harus engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu. Itu adalah kehendak Bapa, jelas itu. Sekarang pertanyaan saya, mana kehendak Bapa kepada penulis Bible? Silakan, jangan kau melebar kemana-mana. Habis itu kau curhat, jangan curhat ya.
Jangan curhat. Kembali kepada pokok utama koridor materi ini. Kehendak Bapak, bukan kehendak gereja. Silakan. Oke, gini Bang Juma, santai aja. Kan kita diskusi. Silakan. Saya menghormati Bang Juma. Jadi tolong Santai, juga Bang Arya. Minum dulu Bang Arya. Kita. Silakan. Jadi gini, tolong host, ini kan kita berdiskusi dua arah, bukan kita sedang mendengar Juma bertakiah. Ya Kok kan? saya bertakiah? Kok saya bertakiah? Kehendak Bapak kau bilang takiah. Kehendak Bapak sudah saya uraikan ulangan 4, ulangan 6 itu kehendak Bapak. Sekarang kau mengatakan, hei dengar dulu. Kau mengatakan kehendak Bapak ada di perjanjian baru. Tolong tunjukkan di mana Bapak berfirman kepada pengarang Bibelmu, perjanjian barumu itu. Silakan, saya tunggu. Silakan. Jangan kau curhat. Sekarang gini, host mute saya dan membiarkan Bang Juma bernarasi. Ya Gimana? supaya nalarmu sampai kepada materi. Karena kamu nggak sampai detik ini kamu nggak sampai materi yang sampai detik ini kamu masih menyembunyikan kebenaran. Sekarang di mana kehendak Bapak? Hei, di mana kehendak Bapak berfirman kepada? Hei, santai aja Bang Juma. Bahlul, dengar. Bahlul, dengarkan. Tolong kamu tunjukkan. Dengar, saudaraku yang Bahlul, dengarkan. Mulai lagi. Di mana Bapak berkehendak dan kehendaknya itu disampaikan kepada pengarang Bible. Paulus, Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Tolong tunjukkan di mana Bapak pernah datang kepada mereka sehingga dia mengarang buku-buku itu. Silakan. Jangan kau melebar ya. Oke, host, tolong jangan di-mute. Tidak di-mute. Begini Arya. Maksudnya tidak di-mute, tapi saya mau tapi di-mute terus. Jawab aja. Dengarkan dulu saya. Arya, dengarkan dulu saya, Arya. Maksud kami diskusi di sini, di mana entry point pertanyaannya, tolong dijawab. Jangan kita menjelaskan lagi panjang lebar, sementara Bible Anda itu kita sudah tahu. Jadi tidak perlu di sini penjelasan, sisa tinggal di mana entry point pertanyaannya Bang Zuma. Apa yang Anda tahu tentang Bible saya? Astaga, sekarang kan begini, ini kan tadi di apa yang Anda tahu tentang Bible saya? Kalau Anda bilang kenapa kau mengalihkan lagi? Jangan kita menyampaikan kebenaran Alkitab, Bible saya, kalian meng-mute saya dan mengatakan saya melebar. Lalu kalian diskusi kita dengar Arya. Ketika kalian menuntut saya untuk menjawab, dan ketika saya menjawab, kalian langsung mengagresi saya dan mengintimidasi saya dan berkata bahwa saya begini maksud saya gini teman-teman. Artinya di saat ada pertanyaan entry pointnya, pertanyaannya itu yang dijawab. Kita tidak butuh lagi penjelasan panjang lebar, kali lebar dan luas dan sebagainya. Bang Zuma sudah tahu semua itu. Hanya kita butuh pemaknaan dari kata kehendak Bapak ini. Aduh, di sini bukan gereja, bro. Gitu. Jadi gini, bro ya. Saja entry point pertanyaannya. Oke. Tolong jangan di-mute. Pertanyaan dari entry point dari kehendak Bapak, maksud dari kehendak Bapak ini terdapat di dalil mana? Ataukah asumsi pemikiran kalian sendiri atau memang ada di dalam dalil Bible? Itu aja. Oke, tadi saya sudah kasih. Saya sudah kasih tadi Yohanes 3 ayat 16. Ya kan, ketika saya mau menyampaikan tentang kebenaran yang ada di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, Juma bilang nggak bisa melebar, tapi Juma melebar kemana-mana. Dia membahas perjanjian lama, dia membahas perjanjian baru. Kalian nggak mengkomplain itu. Tapi ketika saya mau mengklarifikasi, mau menerangkan, saya langsung dibilang melebar kemana-mana. Oke, nggak apa-apa. Kalau Juma menuntut kembali lagi ke Bible, oke, di dalam Bible jelas, di dalam Matius. Dulu ya. Belum dapat. Oke, Matius 3 ayat 17. Ya kan, di situ dikatakan dengan jelas, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi di sini ada perkataan Bapa, Juma. Ada perkataan Bapa. Yang saya tanya kehendak Bapa itu tertuang di mana? Dia berkenan kepada Yesus. Kehendak Bapa inilah anak berkenan kepada Yesus. Aku berkenan. Berkenan kepada Yesus. Oke, saya masuk pada intinya. Tunjukkan kehendak Bapa
agar manusia menyembah anaknya? Silakan. Ini dulu. Jadi kita harus cebok. Kita harus gila dulu. Oh, jangan begitu dong. Nanti kalau sudah begitu sekarang diskusi sudah tunjukkan kehendak Bapak. Tunjukkan kehendak Bapak agar manusia. Diam dulu, diam. Keroyokan terus main kick. Tunjukkan kehendak. Teman-teman dengar. 2000 lebih dengar. Saya bertanya kepada manusia ini. Tolong tunjukkan kehendak Bapak agar manusia menyembah anak Maria, mengibadahi, mempertuhankan anak Maria. Silakan. Oke. Jangan di-mute dong, host. Kita kan diskusi, bukan mencari siapa yang menang, siapa yang kalah. Tidak di-mute, masalahnya kau juga jawab. Terus kalau nggak di-mute, kenapa saya nggak mau mute sendiri? Makanya yang tertib diskusinya, jangan motong-motong. Sekarang kalian narasi Zuma mengatakan suara maksudku saya. Segala macam. Kalian kalau Bang Zuma, kalian bilang nggak, saya yang nggak tertib. Zuma bernarasi liar, kalian bilang Bang tidak. Zuma sudah membuat kerangka makan nasi sampai awal dan akhir. Kau inilah kalian perlu berdiskusi selalu seperti ini. Udah selesai, udah. Oke, sahabat-sahabat semua diam. Kita tunggu beliau. Di mana kehendak Bapak agar manusia menyembah anak Maria, mengibadahi anak Maria? Silakan. Oke, cuma gini, itu kan Anda yang minta. Di mana Bapak menyuruh menyembah Yesus kan? Sedangkan kehendak Bapak. Kehendak kan harus berdasarkan kehendak Bapak. Oh, jadi kehendak Bapak itu yang Anda maksudkan ini dari tadi. Bahwa makanya saya minta Anda itu supaya waras. Kan harus berlandas kepada kehendak Bapak. Mana kehendak Bapak? Sedangkan di dalam ayat 21 bukan berbicara tentang hal ini. Diam dulu. Sedangkan ayat Matius 7 ayat 21 itu bukan berbicara tentang ini. Cuma itulah kalian mempelajari Alkitab itu loncat mana kehendak Bapak yang kalian mau, agar manusia yang kalian ambil untuk memakai menyerang orang Kristen. Harus berlandaskan kehendak Bapak atau bukan? Ya benar, tapi di situ konteksnya bukan berbicara tentang kehendak Bapak Bapak menyuruh menyembah Yesus. Lalu atas kehendak siapa? Lalu atas kehendak siapa kalian menyembah Yesus? Mari kita bedah ayat itu. Kalau kita atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Kita bedah ayat itu. Atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Oke. Matius kalau kita mau bahas itu apa namanya? Memang itu kan poinnya, harus berlandaskan kehendak Bapak, bukan? Mana kehendak Bapak? Di dalam Matius 7 ayat 21 banyak orang yang akan bernubuat, mengusir setan, memakai nama Yesus, tetapi tidak akan diselamatkan. Mereka itu bukan berbicara tentang Bapak, kehendak Bapak untuk menyembah Yesus, bukan itu poinnya. Tetapi di situ ada pengajaran dan nabi-nabi palsu. Cuma itu berbicara di dalam Matius 7 ayat 21 itu berbicara tentang pengajaran palsu. Bukan ada orang dengar. Bukan kehendak Bapak untuk menyembah Yesus. Saudara dengar. Kalau kita mau jujur, ayo kita bedah ayat itu, jangan melebar ke sana sini. Lah ini saya lagi ngapain kalau nggak lagi bedah ayat itu? Anda bedah ayat itu tapi tidak sesuai konteks. Padahal di situ tentang berbicara tentang pengajaran palsu. Kenapa Anda lari kepada mentuhankan Yesus? Kan lucu Anda ini. Yang menuhankan Yesus memanggil Yesus Tuhan atau tidak? Ya benar. Makanya muncul pertanyaan, atas kehendak siapa kalian memanggil Yesus Tuhan? Coba. Jadi gini Zuma, jadi di situ ayat itu mulai lagi. Inilah seorang saya yang menjawab. Atas Zuma udah 4 kali kita atas kehendak siapa kamu memanggil Yesus Tuhan? Seperti ini terus kamu modelnya. Saya menjawab. Atas kehendak siapa Anda memanggil Yesus Tuhan? Oke. Atas kehendak siapa? Kita lihat ya di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-11 dan ayat ke-10 yang ke-11 dikatakan bahwa dia datang kepada milik kepunyaannya. Atas kehendak siapa? Atas kehendak siapa kamu memanggil Yesus Tuhan? Atas kehendak Bapa di surga. Bapa mana berkata dalil? Bahwa inilah anakku yang kukasihi. Anak, bukan benar. Tuhan. Nah, mari kamu memanggilnya anak atau kamu memanggil
memanggilnya Tuhan? Anak tersebut. Oke, mari kita berbicara tentang Kau sosok memanggilnya anak. Kalau Anda atau sudah memanggilnya melebar Tuhan? dari Matius 7 ayat Saya 21 menjawab, saya tentang menjawab. berbicara tentang Nabi. Arya, kamu memanggil Yesus itu dengan panggilan Tuhan itu atas kehendak Bapa, katamu kan? Mana perintahnya memanggil Yesus Tuhan? Mana kehendak Bapa agar manusia memanggil Yesus sebagai Tuhan? Tunjukkan kehendak Bapa Kembali itu lagi kalian mute saya. Cuma bernarasi liar, kalian gak mute. Ketika saya menyampaikan di mana? Tertulis di mana? Kalau kalian mau tahu kebenaran jangan seperti ini. Tertulis di mana kehendak Bapa? Sama kayak di Google. Tertulis di mana Bapa mau agar manusia memanggil Yesus Tuhan? Semua. Jadi ajaran-ajaran palsu semua yang ada di Google. Tertulis di mana agar manusia memanggil Yesus Tuhan? Tertulis di mana? Jawab dulu itu. Oke. Jadi sebenarnya cuma yang melebar ini cuma apa saya? Padahal tertulis di mana kehendak Bapa agar manusia memanggil Yesus itu dengan panggilan Tuhan. Padahal di situ Yesus berkata bukan setiap orang yang berseru. Bukan setiap orang yang berseru, artinya ada tertulis orang di mana yang berseru, kehendak Bapa. Kursinya Bang Fana, Bang Handi mau naik. Cuma Bang Ivan, tertulis di mana? Tidak semua. Tertulis di mana? Tidak semua di mana kehendak Bapa agar manusia memanggil Yesus Tuhan. Yang berseru nama Yesus juga. Tertulis di mana agar manusia berseru memanggil Yesus Tuhan. Tertulis di mana kehendak Bapa demikian? Lucu kalian ini. Lucu, Anda yang lucu. Anda yang lucu. Tadi katanya sesuai koridor membahas tentang Matius 7 ayat 21 tentang pengajaran palsu. Sekarang saya menjawab. Harus sesuai dengan kehendak Bapa, bukan? Giliran harus sesuai dengan kehendak Bapa tidak? Harus sesuai kehendak Bapa tidak? Sesuai keinginan kalian. Harus kehendak Bapa tidak? Yesus berkata di situ begini, bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, ia akan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Nah, mereka yang melakukan kehendak Bapa. Atas kehendak siapa kamu ke gereja? Anda cuma menepankan kecepatan berbicara. Atas kehendak siapa Anda ke gereja pada hari Minggu? Anda tidak bisa berfalasi dengan saya. Camkan itu. Atas kehendak siapa Anda menjadi Kristen? Dengan saya. Atas kehendak siapa Anda merasulkan Paulus? Atas kehendak siapa Anda makan babi? Atas kehendak siapa Anda tidak bersunat? Atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Jawab. Silakan. Ini lucu kalian. Lucu. Zuma meng-framing, Zuma Nggak ngerti bahasa Indonesia ini Pak. Nggak ngerti bahasa Indonesia dia. Bukan saya menjawab. Dia pura-pura gila. Maaf, Dia ini saya penyesat. potong dulu. Dia penyesat. Saya potong dulu. Coba kalau mau berdiskusi dia ini adalah iblis. Ini iblis. Satu-satu kalau mau berdiskusi baik-baik satu-satu kita berdiskusi. Anda itu sekarang iblis. Yang Anda minta apa yang kita mau bahas ini? Yang saya minta atas kehendak siapa? Dengar, atas kehendak siapa? Atas kehendak siapa Anda ke gereja? Oke. Jadi kalau atas kehendak siapa kami bergereja, sedangkan firman Allah berkata bahwa ibadah yang benar itu atas kehendak siapa Anda ke gereja? Cuma izinkan saya berbicara dulu. Pertanyaan saya atas kehendak siapa? Yesus berkata melainkan kehendak Bapa. Sekarang atas kehendak siapa Anda ke gereja hari Minggu? Jawab. Apakah Yesus membahas tentang kita ke gereja mengenai kehendak Bapa? Jadi atas kehendak siapa kamu ke gereja? Anda lucu. Jadi atas kehendak siapa Anda ke gereja? Kan harus berlandaskan kepada kehendak Bapa, bukan? Saya sudah sabar loh hadapi Anda. Sabar kalipun. Sabar saya. Nggak ada yang mute. Anda sudah membaca dalilnya. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan. Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Nah sekarang apakah Kristen melakukan kehendak Bapa? Mari kita uji. Atas kehendak siapa Kristen menyembah Yesus?
Atas kehendak siapa Kristen pergi ke gereja hari Minggu? Atas kehendak siapa Kristen merasulkan Paulus? Atas kehendak siapa Kristen makan babi, tidak bersunat? Atas kehendak siapa? Kalau atas kehendak Bapa, Yesus lolos, Kristen lolos masuk surga. Tapi kalau ternyata bukan atas kehendak Bapa, Kristen masuk neraka. Silakan Anda jawab. Atas kehendak siapa kalian beribadah di gereja hari Minggu? Jawab, sertakan dalil. Silakan. Iblis dan umat iblis pasti tidak bermajikan kepada Tuhan Yesus. Iya, Gumasa, silakan Gumasa, mungkin bisa dibantu Bang Aryanya, silakan. Atas kehendak siapa? Silakan. Atas kehendak Bapa di surga. Kasih dalil. Ini kalian bagaimana sih? Baca Bibel. Udah kamu Arya diturunin. Kalau perlu tendang pantat ke neraka. Jadi gini. Kamu turun Bahlul, turun. Ya, jadi kau jilat pantat pendeta biar kau gila permanen. Silakan Gumasa. Tolong tunjukkan ke Kristen. Tolong tunjukkan kehendak Bapa agar manusia ke gereja menyembah anak orang. Silakan. Nah, pertama gini, pengertian menyembah di dalam Kristen adalah sangat mentaati jawabannya perintah Yesus. Atas kehendak siapa kalian ke gereja hari Minggu? Iya, kehendak Bapa di surga. Dalil. Yaitu untuk mendengarkan, mentaati perintah Yesus. Dalilnya mana? Baca Bibel. Dalilnya mana? Itu jadi hanya Kristen yang sangat bertuhan, hanya Kristen yang sangat bertuhan atau bertuhan kepada Yesus. Tunjukkan dalilnya. Iblis Bapak dan umat iblis dan umat iblis pasti tidak bertuhan atau sangat tidak bertuhan kepada. Kasih dalil Bapak berkehendak agar manusia ke gereja menyembah anak dari Tante Maria. Silakan. Dalil. Jadi arti menyembah sama kami adalah sangat. Saya tidak sedang bertanya apa arti menyembah. Saya tanya tunjukkan kehendak siapa agar manusia Kristen ke gereja pada hari Minggu menyembah mengibadahi makhluk yang bernama Yesus. Silakan. Dengarkan. Udah, jangan saya di mute. Jangan saya di mute ya. Iya. Nah. Atas kehendak siapa? Jadi kami harus menyembah Yesus. Atas kehendak siapa? Ya, kehendak Bapa. Dalilnya tunjukkan. Karena gini, karena begitu besar. Dalil. Iya, Yohanes 3:16. Dalil. Bukan itu yang saya minta. Dengarkan jawaban saya. Jawaban saya. Dalilnya ke gereja beribadah menyembah kepada anaknya Tante Maria itu di mana dalilnya? Silakan. Saya jawab semua. Udah. Jadi gini. Karena begitu besar kasih Allah di dunia ini, maka agar dia mengutus anaknya yang tunggal sehingga yang percaya diselamatkan. Hancur. Nah, jadi gini. Yang saya tanya kehendak Bapak agar ke rumah ibadah kalian gereja menyembah anaknya Tante Maria, dalilnya mana? Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan kemudian Tuhan junior. Barang siapa ke gereja pada hari Minggu menyembahnya, maka dia akan selamat. Mana dalilnya kayak begitu? Mana? Bisakah saya ngomong? Kalau apa yang mau Anda ngomongin? Bisakah saya ngomong? Ya, pertanyaannya apa? Coba Anda ulang, baru Anda ngomong. Enggak, saya mau ngomong saya aja. Saya dulu. Ini emang tradisi Muslim kayak gini. Diam dulu. Masak. Pertanyaannya Bang Juma. Ya. Pertanyaannya Bang Juma atas dengerin dulu pertanyaannya Bang Juma. Atas hanya kehendak iblis apa? Dan umat iblis yang ini gue masa turunin aja kalau nggak mau diatur. Atas kehendak siapa Kristen pergi gereja menyembah anaknya Tante Maria? Kehendak siapa? Pakai dalil, silakan. Yang kamu tanya itu siapa? Anda lah, kan Anda punya kuping mendengarkan. Oh, aku. Nah, jadi sekarang aku ngomong ya. Ya, pertanyaannya apa? Diulang coba. Loh, tapi kamu yang nanya. Ya, coba diulang pertanyaannya, siapa tahu lo salah jawab lagi. Nggak ngerti pertanyaan. Loh, tapi kalian yang nanya, kok aku lagi yang nanya? Cuman ini.
Saya ulang pertanyaannya ya. Atas kehendak siapa Kristen pergi gereja menyembah anaknya Maria di hari Minggu? Silakan. Ya, saya jawab ya. Saya jawab ya. Halo umat Kristiani semua. Iya. Kalau di room ini nggak usah ikut campur. Room ini orangnya gila semua, sukanya keluar-keluar. Nggak menjawab. Amin. Hancur. Kenapa hal yang sangat sepele ini Kristen tak mampu kemudian membebaskan diri dari pertanyaan ini yang begitu sepele? Kalau umat Islam ditanya, siapa yang mengajarkan kalian ke masjid menyembah Allah? Allah sendiri dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati bil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Jelas dalilnya. Siapa yang memerintahkan kalian ke gereja menyembah anak orang bernama Yesus? Bingung. Nah ini, kenapa kalian itu susah untuk menerima pencerahan dari Bible itu sendiri? Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang ada di langit. Apa kehendak Bapakku? Bang Handi, bagaimana ini Bang Handi kalau begini Bang Handi? Sabar aja, aman itu, sabar aja. Jadi saya biarkan aja ini, itu makanan saya tiap hari itu Bang. Barusan biasa aja. Beberapa detik yang lalu. Oh jadi kalau kita pergi sholat Jumat Bang Juma, ada perintah ya Bang Juma? Ada. Keluaran 31 nomor 10, 11, 12, 13. Ada perintahnya ke sinagoge ibadah. Iya, hari Muslim Sabat. tidak mengerjakan kita apa? Ada. Perintah Sabat ada. Muslim tidak perintah Jumat ada. Perintah Minggunya mana? Perintah Minggu mana? Perintah Minggu. Mana? Perintah Minggu mana? Kristen beribadah bukan hanya hari Minggu, setiap saat. Perintah Minggu. Saya tanya perintah Minggu. Setiap saat, bukan perintah hanya Minggu. Perintah Minggu yang saya tanya. Kenapa kok main mute? Yang kita minta kehendak Bapa agar kalian datang ke gedung bernama gereja menyembah anaknya Tante Maria itu tertulis di mana? Ke gereja kawan. Saya tidak tanya hari lain, saya tanya hari Minggu. Setiap hari kami. Saya tanya hari Minggu. Alah bersong juga ini terus. Jawab aja gue masa. Jawab. Gue masa atas jawab kehendak aja. siapa kalian ke gereja menyembah anaknya Tante Maria? Atas kehendak siapa? Kami menyembah, pengertiannya mentaati perintah, bukan bersujud. Atas kehendak siapa kalian menyembah anak orang? Jawab. Kehendak Bapa. Mana dalilnya? Yohanes 3:16. Itu bukan perintah menyembah. Iya. Kami percaya menyembah sama kami hanya mempercaya, nggak ada susutan. Kamu sedang beribadah di gereja, kau ibadah mempertuhankan anak Ibadah Maria. artinya menghambakan diri. Ibadah artinya menghambakan diri. Yesus itu mau dipercaya sebagai utusan Tuhan atau mau dipercaya sebagai Tuhan? Dia adalah utusan Tuhan, menjadi Tuhan kami atau Tuhan kami, sangat-sangat Tuhan kami, sangat-sangat majikan kami. Di mana perintah Bapa agar menjadikan Yesus itu Tuhan? Lo diam. Lo mau bertanya? Di mana perintah Bapa agar manusia menyembah anak Maria? Kenapa kamu main mute berjong? Di mana kehendak Bapa agar kalian menyembah anak Maria? Yohanes 3:16. Lu dengar ya, lu dengar. Di situ bukan diperintahkan menyembah. Di situ diperintahkan percaya. Menyembah dalam kami artinya percaya. Menyembah artinya sama percaya. Anda percaya kepada Yesus, perkataan Yesus. Tuhan, lu tutup mulutmu. Kenapa ini? Gue masa diturunkan, dia orang tak punya otak. Yang Kristus silakan buka mulut. Silakan, gue masa diturunkan aja. Dari dulu dia tuh semakin ini kerja ekor. Sama kau. Iya, saya kalah sama orang gila kayak kau. Oke, kritikus. Oke, saya diam. Iya, kenapa? Gue jawab ya. Pertanyaan tolol kau. Iya, silakan. Bagaimana silakan, Bang. bisa
sang Bapa sumber dari segala sesuatu itu mengatakan harus menyembah Yesus Kristus. Iya, di mana itu tertulis? Sementara firman Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah yang disebut Bapa sumber dari segala sesuatu. Yang saya tanya, Bung, lu diam. Kenapa Tuhan Yesus yang ada dalam keadaannya sebagai manusia tidak pernah mengatakan sembahlah sama Yesus atau sembahlah aku? Kamu tahu nggak sembahlah aku itu apa? Kata sembahlah aku itu kalimat yang merujuk kepada orang yang meninggikan dirinya atau menyombongkan dirinya. Jadi atas kehendak siapa kalian beribadah menyembah Yesus? Kenapa Tuhan Yesus itu tidak minta disembah? Karena pertanyaan saya, atas kehendak siapa Kristen menyembah Yesus? Itu loh Bang Tikus. Atas kehendak siapa Bang Tikus menyembah anak orang? Itu loh pertanyaan saya. Karena yang masuk ke surga adalah mereka yang hanya melakukan kehendak Bapa saja. Matius 7 ayat 15 sampai 23. Nah, perikop dari ayat itu untuk mengenal ajaran dan mujizat dari nabi-nabi palsu. Nabi palsu sekarang saya mau tanya kamu dari ayat itu, dengan nama Tuhan yang mana Muhammad membela bulan? Nama Tuhannya Allah. Ya. Allah. Dengan nama Tuhan yang mana? Tidak ada hubungannya dengan dalil ini. Dengan nama Tuhan yang mana Muhammad melakukan mujizat? Enggak ada hubungannya dengan ini. Enggak ada. Yang tertulis di sini Matius 7 ayat 15 sampai 23 itu perikop untuk mengenal ajaran dan nubuatan mujizat dari nabi-nabi palsu. Nabi palsunya memanggil Yesus dengan panggilan apa? Sekarang Tuhan. Saya mau tanya, dengan nama Tuhan yang mana nabimu tuh melakukan mujizat? Kenapa lari ke nabi saya di sini yang menjadi tanda-tanda pengikut nabi palsu memanggil Yesus Tuhan. Kami tidak memanggil Yesus Tuhan. Kalian kok jadinya ke saya? Lucu ente ini. Saudara Tikus, ciri-ciri pengikut nabi palsu: 1. Memanggil Yesus Tuhan. 2. Bermujizat pakai nama Yesus. 3. Mengusir setan pakai nama Yesus. 4. Bermujizat pakai nama Yesus. Dan keempat ciri-ciri ini semuanya ada di Kristen. Paham? Paham enggak? Ciri-ciri nabi palsu itu mati diracun. Tak ada di sini. Mujizat dengan nama Tuhan yang palsu. Tidak ada di sini. Tidak ada di sini. Tidak ada tertulis. Ada enggak tertulis di sini? Itu ciri-ciri dari nabi palsu. Berarti ada enggak tertulis di sini? Kenapa jadi gila ya? Ini kan dikatakan Yesus, tidak setiap orang. Muhammad itu nabi palsu dari. Kebencianmu itu tidak akan membuat kau selamat. Kebencianmu terhadap nabiku. Nabiku tidak pernah mengajarkan hal-hal apapun terhadap kamu. Nabimu tidak Yang saya tanya, kenapa lari ke Nabi Muhammad? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Tanda-tanda pengajaran nabi itu palsu adalah memanggil aku Tuhan. Kami nggak memanggil Yesus Tuhan. Bermujizat pakai nama Yesus. Kami tidak bermujizat pakai nama Yesus. Mengusir setan pakai nama Yesus. Kami tidak mengusir setan pakai nama Yesus. Semua ciri-ciri ini memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Semuanya ada di Kristen. Kenapa lari ke Nabi Muhammad? Kapan sih kalian bisa waras, kawan? Kapan? Jangan di mute. Kapan kalian bisa waras? Kapan? Kapan kalian itu bisa waras? Kapan? Dalilnya jelas. Tanda-tanda dari buah nabi palsu. 1. Memanggil anak Maria dengan panggilan Tuhan. 2. Berbuat meramal pakai nama Yesus. 3. Bermujizat pakai nama Yesus. 4. Mengusir setan pakai nama Yesus. Pertanyaan saya, keempat tanda-tanda buah nabi palsu ini ada di Islam atau ada di Kristen? Jawab. Ada di Kristen. Nah, ada di Kristen. Untuk menutupi itu, apa yang kau tanya? Nabi palsu minum racun. Nabi Muhammad nabi palsu. Kenapa kamu keluar dari materi? Tanda-tanda buah nabi palsu.
Astagfirullah, Quraisy pula yang dibawa-bawa. Inilah teman-teman Kristen yang dibawa, yang menyimak ini. Saya bukan mau merendahkan, mau menghinakan, tidak. Tidak ya. Tetapi ketika Anda mengantongi uang palsu, lantas orang itu mengatakan demikian tentang uang tersebut. Coba rogoh saku Anda. Apakah tanda-tanda itu ada pada uang yang Anda pegang? Kalau ada, berarti itu adalah uang palsu. Jangan salahkan saya yang menerangkan tentang itu, Bung. Kan tanda-tanda uang palsunya memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus. Kalau di uang yang Anda pegang itu ada keempat tanda ini, buang uang itu, karena itu palsu. Sederhana, sederhana kan? Ini untuk teman-teman yang ada di bawah. Renungkan apa yang kami bahas hari ini. Bagaimana Kristen naik ke sini babak belur. Kenapa saya katakan babak belur? Pura-pura bego. Udah dibilang kehendak Bapa itu tertuang di perjanjian lama atau perjanjian baru. Kemana-mana, kemana-mana. Saya simpulkan, kehendak Bapa mana yang Anda ikuti sampai Anda ke gereja? Kemana-mana. Terakhir, siapa yang memiliki tanda-tanda buah dari nabi palsu? Memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Islam atau Kristen? Kemana-mana. Malah dikatakan kita tolol. Jadi silakan Anda menilai apakah yang saya sampaikan ini salah atau yang saya sampaikan itu adalah benar. Ingat, kedatangan Islam adalah menghantarkan manusia menuju kepada rahmatan lil alamin. Islam mengajarkan keselamatan. Al-Quran surah Al-Ma'idah jelas sekali diterangkan. Kemudian dengan Al-Quran Allah mengantarkan manusia kepada jalan keselamatan. Silakan. Ya, izin saya sapa dulu. Albian, selamat siang. Albian, selamat siang. Albian. Ya, Ibu Mauli, siapa nih? Mauli Pak Pahan ya. Selamat siang, Bu. Iya, selamat siang semuanya ya. Ya, Ibu dari mana, Ibu? Ini apa namanya, Kristen pembuat kejahatan. Ya, Ibu Kristen, Ibu ya. Maaf, Bu. Kristen ya, udah jangan ini Kristen ya. Iya. Buat kejahatan di Indonesia. Tunjukkan dulu daerah mana yang pernah Kristen membuat kejahatan. Penjajahan sebelum Indonesia merdeka? Di mana menjajah Kristen? Itu Belanda. Daerah mana? Belanda itu. Provinsi mana? Provinsi Belanda mana apa? yang menjajah Kristen? Belanda itu apa? Belanda itu agamanya apa, Bu? Belanda Dimana? agamanya apa? Tunjukkan dulu. Belanda agamanya apa, Bu? Belanda rupanya orang apa? Orang Indonesia. Iya, dia menjajah Nusantara ini 350 tahun lamanya. Dan Tuhannya Yesus, kitabnya Bible, bukan masalah agama. Rasulnya. Anda kan bertanya, dan bertanya. Jadi saya tanya. Ini Kristen. Lalu mana nanti disebut orang Kristen kalau Kristen? Mana? Apa yang dilakukan oleh oknum Kristen baru bisa dikatakan Kristen? Bagi-bagi Indomie. Oh, orang Kristen bagi Indomie. Itu baru disebut Kristen. Padahal yang membagi Indomie itu adalah oknumnya, bukan agamanya. Sama yang menjajah oknumnya, tapi agamanya Kristen. Otak licik seperti ular. Kristen tidak pernah menjajah. Sama, Kristen juga tidak pernah bagi Indomie. Kristen juga tidak pernah memperbaiki jalan. Kristen juga tidak memberikan sumbangan. Yang memberikan sumbangan adalah oknumnya. Berbeda dengan Islam. Islam itu dengan talangan haji, dengan uang zakatnya, itu semuanya diberikan untuk negara ini. Itu baru Islam dan itu umat Islam. Kalau Kristen kapan bisa disebut Kristen orang-orang itu? Kapan? Pada saat bagi Indomie itu baru disebut Kristen. Pin muntah. Itu oknum, Sama ketika menjajah itu juga oknum. Tuhannya namanya Yesus, agamanya namanya Kristen, kitabnya namanya Bible, ibadahnya di gereja namanya. Nah, siapa mereka ini? Kristen. Kalau jahat
Menyembunyikan identitas. Kalau baik-baik bagi-bagi Indomie, ngumpulin orang gila lalu dibaptis, itu baru dibilang Kristen. Licik, dasar setan. Anda nggak mengaku rupanya kalau Belanda itu adalah Kristen. Anda nggak ngaku. Itu kan apa? Itu kan apa? Hah? Itu apa? Itu kan agama, itu kan bangsa. Lalu agamanya apa? Itu kan agamanya aja yang Kristen. Hei, Ulangan 20 nomor 10, apabila engkau mendatangi sebuah kota dan mengepungnya, ajaklah mereka berdamai. Kalau mereka berdamai, maka selanjutnya jadikanlah mereka budak. Suruhlah mereka kerja rodi untukmu. Tetapi kalau mereka tidak mau berdamai, bunuhlah semua laki-laki yang ada di dalamnya. Belanda praktekkan gak itu? Praktek. Praktekkan. Jangan pula kau mengatakan mana Kristen, mana Kristen. Lalu mereka bukan Kristen? Hah? Mereka bukan Kristen, mereka Islam. Belanda itu Islam. Dasar emak-emak tukang cari kutu, naik komal nggak ada ilmu. Kamu mau menyembunyikan identitas Belanda? Hah? Nggak bisa. Identitas Belanda itu adalah pemeluk yang beragama Kristen. Coba, berani nggak orang Kristen pada saat penjajahan Belanda keluar-keluar kemana-mana? Kami anak-anak Tuhan, penganut kasih, mengasihi musuh sepanjang hari. Berani? Kalian berani nyanyi-nyanyi kayak gitu? Hah? Kalian berani ke lorong-lorong mengajarkan Kristen agama kasih pada saat orang Kristen sendiri yang melakukan pembunuhan? Kalian mau datang? Kasih Kristus datang kepada kita. Nenek lu kiper. Mana bisa? Ketika umat Islam berjuang berhasil mengusir Kristen, barulah kalian pengikutnya ini teriak-teriak, kami adalah ajaran kasih, 1 tambah 1 sama dengan 1. Itu bukan agama kasih tuh, itu agama bahlul. Itu mengajak anak-anak menjadi bodoh. Paham ibu? Nah, jadi kalau kerjanya cuma cari kutu aja, gak usah naik ke sini. Oke? Demikian. Jadi kasih ibu kepada beta itu cocok. Kasih Kristen kepada nggak nyambung banget. Udah bu, turun aja cari kutu di bawah, cari kutu. Jangan malu-malukan agama Kristen. Jangan pernah kau katakan agamamu itu agama kasih. Jangan. Mual aku mendengarnya. Mual aku dengar kalau itu dibilang. Turun bu, turun. Mending ibu bikin kopi, cabut bulu ketek daripada ibu naik di sini jadi bulan-bulanan. Panggil pendetamu ke sini biar kita berikan edukasi 2 arah gitu. Pendeta, jangan kau umpetin pendetamu itu. Ya bu ya, turun, ibu cari kutu di ketek, mudah-mudahan ibu bisa sehat. Silakan. Jadi yang bawa Bible ke Belanda ternyata, yang bawa Bible ke Nusantara ternyata Belanda dengan cara menjajah 3G, membawa misionaris, membuat lembaga Bible India Belanda. Setelah kalah, dihadiahkan ke lembaga Bible Indonesia sekarang. Lupain sejarah. Ya berarti nenek moyang dia ini artinya menjadi jongos Belanda dong ya kira-kira ya teman ya. Cuma ya kira-kira ya. Jadi satu gereja sama Belanda zaman dulu nih. Iya kan tidak mungkin pada hari Minggu bunyi sumpritan. Prit! Penjajahan dihentikan. Para pejuang-pejuang Nusantara, silakan keluar dari hutan. Saatnya kita ibadah. Pejuang-pejuang Nusantara agar memberikan tanda di lengan, simbol merah putih, agar kami Belanda mengetahui bahwa kalian adalah jemaat-jemaat Tuhan yang sedang memperjuangkan melawan saudaranya sendiri, yaitu Belanda. Pada hari Sabtu Minggu, tek, satu persatu pejuang keluar dari hutan.
dengan lambang salib di dada, simbol merah putih di lengan, masuk ke rumah ibadah bersama dengan Belanda yang juga beragama yang sama. Apa mungkin itu? Begitu kemudian sudah detik-detik selesai, demikianlah khutbah saya pada hari ini. Mudah-mudahan Bapa yang ada di langit, yang ada di surga, memberkati kita semua. Haleluya. Keluarlah semua yang dari Indonesia dan yang dari Belanda. Berapa langkah dari gereja, berhadap-hadapan mereka, membelakangi mereka. Hitungan ketiga, saling berhadapan, saling membelakangi, melangkah. 1, 2, 3, 2. Mati semuanya. Jemaat dari Belanda, jemaat dari Indonesia, mati semuanya. Apa itu mungkin terjadi? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Itu enggak mungkin terjadi. Berarti kemana mereka ini? Yang satu gereja dengan Belanda ini, kemana mereka? Dia sama dengan Belanda. Enggak mungkin berlawanan. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Begitu Belanda berhasil diusir, mereka hidup damai sejahtera bersama dengan para pejuang. Rumah ibadahnya tidak dihancurkan. Itulah indahnya umat Islam. Rumah ibadahnya dipelihara, dijaga. Bahkan mereka yang tadinya ikut penjajah, silakan kamu manfaatkan gedung ini, lanjutkan kemudian agama yang diwariskan oleh penjajah. Gitu. Tapi banyak mereka mengatakan dirinya korban. Korban apa? Ya, mereka mengatakan dirinya korban sampai detik ini loh. Alamak, bisa-bisanya jadi korban. Jadi korban pula. Sudah bagus-bagus hidup berdampingan dengan kita yang mayoritas. Karena salah satu Islam itu, ajaran Islam itu apa? Rahmatan lil alamin. Terlepas agamanya Islam atau bukan Islam, Islam punya metode pengajaran dinul Islam, yaitu rahmatan lil alamin. Makanya kita hidup berdampingan dengan minoritas ini. Tapi minoritas ini yang tidak tahu diri. Contoh yang saya alami kan? Lihatlah yang saya alami. Kita mengadakan upacara agama kita. Tiba-tiba muncul mereka datang membawa kaos, membagi-bagikan di acara kita. Kaosnya itu misinya pasti kristenisasi. Kenapa? Karena tertulis data Bible di situ. Sudah tahu saya Islam, acara Islam, internal Islam, kegiatan Islam, yang hadir pada Islam semua. Tiba-tiba muncul non-Islam membagikan kaos yang beda akidah, dititipkan di sana, dipersiapkan untuk sidak. Kaosnya untuk Bang Suma, kaosnya saya tolak, saya bakar, karena saya tidak seiman. Saya tidak seiman dengan yang datang membawa, dan saya tahu dia adalah misionaris, dan saya tahu dia adalah penghujat. Dia adalah penista agama saya, dia penista Tuhan saya, dia penista Nabi saya, dia penista kitab suci saya. Datang memberikan baju yang ada isi Bibelnya. Halo, saya tolak itu dan saya bakar. Lantas saya yang dianggap pelanggaran. Saya yang dilaporkan, saya menistakan katanya. Hei, hukum mana, undang-undang apa yang kamu pakai? Undang-undang dari neraka. Saya korban, saya yang dilaporkan. Yang jadi saksi justru yang menginjak Bible. Lucu. Yang melaporkan saya orang yang tidak tahu masalah, tidak ada di lapangan, bukan saksi. Dia tidak melihat. Dilaporkannya saya. Coba, inilah bukti bahwa mereka pelaku, mereka selalu merasa korban. Itu bukti kecil. Iya, Mereka yang melakukan pembunuhan, kita yang dituduh sebagai pelaku pembunuhan. Nah, inilah yang terjadi. Keadaan itu terjadi. Kita yang merasa dirampas semua istilah-istilah Al-Quran masuk ke Bible, kita yang merasa kemudian dituduhnya, kemudian kita yang menistakan. Coba, inilah bukti penjajah itu seperti itu. Tabiat liciknya ada, cerdik seperti ular, jinak seperti merpati, itu ada. Itu ada tuh. Itu diperhatikan sampai hari ini. Saya kira begitu, sahabat-sahabat. Silakan. Anehnya lagi, ntar dulu ya, ntar dulu Mbak. Anehnya lagi, ada Muslim mendukung pergerakan mereka loh. Bahkan menyalahkan Bang Joma, bahkan mereka
mungkin dia potong kebok kali 10 ekor. Kalau Bang Juma ini terproses hukum. Si 1 kali 24 jam digoreng. Gitu loh Bang Juma. Aneh kan? Betul. Aneh banget. Silakan Mbak, disambut. Iya, Bang Redselo. Selamat siang. Selamat siang. Ya, dari Muslim apa non-Muslim, Bang? Saya Kristen. Iya, ada yang mau disampaikan, Bang? Atau mau menanggapi tema di atas? Diskusi dengan Bang Zuma, silakan. Ya. Kristen pembuat kejahatan. Ya, kalau seperti ini, kalau Bang Juma dari dulu kan sudah kita tahu. Menyampaikan pun quote-quote suara, kan gitu ya. Dan memang kalau Bang Juma kan sudah tahu kita, kalau dia selalu membuat nats dari Alkitab dan tidak membenarkan Alkitab. Artinya apa? Ya memang karena Alkitab itu adalah secara historis dan fakta dia historis terbukti memang metodologi ya seperti itu sudah teruji dan memang layak diuji. Beda dengan kalau yang Kristen ya bahas buku yang lain dia tidak dibahas begitu. Kenapa? Langsung aja ke topiknya Bang. Sejarah historisnya nggak ada. Bang, langsung ke topiknya aja. Langsung ke topiknya. Begini, Bang Juma ini harusnya kalau dia nggak usah nyarin Bang Juma, ke topiknya aja. Alkitab itu, ya dia harus menunjukkan yang benar, bukan mencari-cari yang salah dengan yang sudah benar. Dia harus menunjukkan yang benar sesuai dengan menurut dia yang benar menurut akidahnya begitu. Oke. Cukup. Gantian. Silakan Pak Juma. Yesus datang menyampaikan firman dan dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Tolong tunjukkan kepada saya segala firman yang Yesus sampaikan itu yang tidak bercampur dengan pengarang Bible Anda. Silakan. Firman itu Yohanes 1 ayat 4 sudah jelas firman itu sudah menjadi manusia gitu ya. Saya tidak tanya itu. Kalau perbandingannya firman itu bukan saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Nah, Bang Juma, maksud saya begini Bang Juma. Ya. Kalau kamu bilang tadi mulut Anda terlalu besar. Saya tanya segala firman yang Yesus terima dari Tuhannya itu mana? Tunjukkan ke saya. Yesus itu firman, bukan saya tidak tanya itu. Yang saya tanya segala firman yang Yesus terima dari Tuhannya itu mana? Firman itu Tuhan itu disaksikan oleh Matius, Markus, Lukas dan itulah yang dituliskan di dalam Injil Bang Juma. Ngaco. Saja muncul. Ngaco. Dipaksa doktrinnya kita dipaksa harus begini. Yohanes 14 nomor 24 firman yang kau terima yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku tetapi dari dia yang telah mengutus aku. Pertanyaan saya, mana segala firman yang keluar dari mulut Yesus itu yang tidak bercampur aduk dengan karangan Bang Juma, penulis Bible? Utusan. Kalau dia utusan, ya dia akan berbicara sebagai utusan. Segala firman yang Yesus terima itu mana? Begini Bang, guru di sekolah enggak akan. Segala firman yang Yesus sampaikan itu mana? Yohanes melakukan penyelidikan dari saksi-saksi. Anda lihat di dalam Yohanes 12:49. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Adalah apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Itu loh Bang. Pertanyaan saya. Siapa? Aku dan Bapak. Saya tidak tanya itu. Adalah satu. Saya tidak tanya itu. Yohanes tidak tanya itu. Jangan pakai jurus Paulus. Jangan pakai jurus Paulus. Yang saya tanya kepada saudara, mana segala firman yang Yesus sampaikan itu yang tidak bercampur aduk dengan perkataan-perkataan manusia? Mana? Mana? Begini Bang Juma, Yesus itu firman dan itulah yang dituliskan oleh saksi-saksinya. Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan diberitakan lagi oleh Paulus ke Korintus, Efesus, Galatia dan ke seluruh penjuru bumi. Begitu Bang Juma. Jadi nggak langsung turun-turun, langsung dia berupa suara-suara. Artinya yang tidak bertambah dari sabda Yesus dan tidak bertambah dari karangan-karangan. Nah, silakan tunjukkan.
Itulah kalau historisnya fakta sejarah yang layak teruji, Bang. Jadi dia harus sesuai dengan zamannya. Iya, kalau mana firman, segala firman itu mana? Segala firman itu mana? Itulah Injil itu, Bang Juma, yang ditulis. Hey, Injil yang mana? Di dalam Injil yang Anda maksud, Lukas, dia melakukan penyelidikan. Dan di situ syarat dengan perkataan karangannya sendiri. Sementara Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Murni apa yang disampaikan adalah apa yang diterima dari Tuhannya. Mana segala firman yang tidak bercampur aduk itu dengan perkataan-perkataan manusia lain, termasuk tidak bercampur dengan perkataan Yesus. Mana? Tunjukkan kepada saya. Maksudnya bagaimana? Yesus itu firman, dan itu yang disaksikan oleh muridnya, dan itu lagi dituliskan. Saudara, Bang Juma memahami kalau itu nggak muncul tiba-tiba. Saudara, artinya metodologinya jelas secara fakta dan historis disaksikan oleh manusia 2000 tahun yang lalu. Itu Anda semakin menguatkan bahwa Yesus itu menerima firman disaksikan sama yang lain. Sekarang pertanyaan saya, mana segala firman itu yang terjaga murni, tidak bertambah dan tidak dikurangi dan tidak bercampur aduk dengan perkataan-perkataan pengarang? Mana segala firman itu yang utuh? Tunjukkan kepada saya. Ya itulah Yesus tadi, firman yang satunya. Ya, itunya yang dituliskan, Bang Juma, nggak langsung bisa kan? Begitu saja. Nggak bisa, bukan? Nggak bisa, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Yesus itu sang firman, Bang. Al-Quran mengatakan, Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Nabi Isa alaihissalam menerima ketetapan-ketetapan dari Allah. Ya. Ketetapan itu datang kepada Bani Israel. Bani Israel menolaknya. Jangankan kitabnya, ketetapannya, orangnya saja ditolak. Jadi tak ada lagi ketetapan itu, dah hancur lebur. Tapi kalau Anda mengatakan ada, pertanyaan saya, mana segala firman yang Yesus terima? Ada nggak? Yesus itu firman, bagaimana dia menerima firman? Hanya itu yang Anda bisa lakukan. Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang difirmankan kepadaku. Kalau itu Bapa sendiri tidak berkata-kata, dia sebagai manusia yang akhir. Jadi dia berkata-kata karena dia yang turun. Hanya sebatas ini aja. Hanya sebatas ini saja. Seorang manusia yang tidak bisa berkata-kata dari dirinya, Anda katakan dia adalah Tuhan itu sendiri. Hanya orang gila yang mau percaya itu. Firman itu praktikal langsung dia, Bang Juma, kisahnya. Jadi aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Bukan kata-kata yang mendoktrin kita, Bang Juma. Astagfirullahaladzim. Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang dalam dunia ini sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengarkan perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya kelak di akhir zaman. Seperti Yesus mengeluarkan kata-kata dari mulutnya sebagai aturan main kepada pengikutnya Bani Israel. Pertanyaan saya, mana segala firman yang menjadi perkataan-perkataan sakral dari Yesus yang diterima dari langit? Mana? Nggak ada lagi kan? Sudah menjadi sinole, sudah menjadi rujak, sudah menjadi babak belur firman Yesus, masuk ke dalam karangan-karangan bercampur aduk dengan perkataan-perkataan orang yang tidak dikenali. Itulah yang disebut perjanjian baru. Oke? Paham? Nah, itu kan persepsi Anda, Bang. Kok persepsi saya lagi? Yang penting kan sudah jelas praktikal, tidak akan bisa dikalahkan oleh hanya sekedar kata-kata. Perintah itu, ide dari Allah itu sudah dipraktekkan oleh Yesus, disaksikan manusia, daripada hanya memberikan kata-kata dituliskan, lalu kita yang disuruh kata-kata itu melakukan yang baik. Ini sudah langsung raw model. Modelnya siapa? Yesus itu, melalui dia Bunda Maria.
Lalu siapa Yesus itu? Itulah Allah itu yang turun langsung sebagai model perjalanan menjalankan firman tadi. Kita bukan kata-kata langsung turun, Bang Juma. Jadi makanya secara teori historikal fakta akan lebih kuat secara praktikal. Berarti menurut kegilaan saudara ini, pencipta langit dan bumi itu turun menjadi bayi, gitu. Yang jelas tidak baik. Saya tidak mau diperintah hanya melalui kata-kata. Yang saya saksikan secara fakta Anda bernarasi tadi, makanya muncul pertanyaan terkait narasi Anda. Berarti Anda mengatakan pencipta langit dan bumi ini itu turun ke bumi menjadi anak bayi, gitu. Iya. Kalau mau menyelamatkan manusia, ya apa yang tidak bisa maha berubah menjadi manusia? Namanya maha. Anda sendiri yang membatasi Allah Anda kalau tidak bisa turun ke dunia. Kan begitu. Di mana berarti Tuhan Anda bisa menjadi setan. Nah, Anda pikirkan saja, Allah itu maha. Apa saja? Iya, berarti Tuhan Anda bisa jadi setan. Jadi kalau berarti Allah Anda seperti itu, bisa rupanya. Tuhan saya tidak bisa keluar dari kemahakuasaannya. Anda yang mengatakan Tuhan Anda bisa jadi manusia bayi. Berarti Anda punya Tuhan bisa berubah menjadi makhluk yang tidak berdaya. Itu Anda. Allah itu maha kudus. Keinginannya tidak mungkin ke sesuatu yang negatif, Bang Juma. Mulai ngaco. Menjadi setan. Mulai ngaco. Loh, Anda membatasi Tuhan Anda sendiri. Tadi Anda katakan maha kuasa tidak bisa dibatasi. Loh, kenapa Anda membatasinya? Kenapa Anda membatasinya? Kok Anda jilat ludah sendiri? Mending Tuhan Anda jilat selalu bekerja. Kalau Anda jilat ludah tidak kenyang, mending Anda jilat tai Anda sendiri kalau begitu. Kenyang Anda. Anda mengatakan Tuhan tidak bisa dibatasi karena Tuhan itu maha kuasa. Loh, berarti Tuhan Anda bisa jadi setan. Untuk apa yang tidak sesuatu? Loh, kenapa Anda bertanya untuk apa? Untuk apa? Kenapa Anda bertanya begitu? Untuk apa? Bukankah Tuhan Anda itu Anda katakan tidak bisa dibatasi? Iya, suka-suka Tuhan. Tidak bisa suka Tuhan Anda, suka Tuhan Anda. Anda mengetahui Tuhan jadi manusia karena Anda manusia, tapi Anda tidak mengetahui ruang lingkup kehidupan iblis. Kalau Tuhan Anda menjadi iblis, bisa enggak? Kutanya dulu samamu. Bedanya gini, Tuhan Anda bisa jadi iblis enggak? Kutanya dulu. Kamu enggak bisa. Kutanya dulu. Tuhan Anda bisa jadi iblis tidak? Tidak bisa kamu batasi Tuhan itu menjadi. Saya tanya sama saudara, apakah Tuhan Anda bisa jadi iblis? Jangan kamu membatasi. Apakah Tuhan Anda bisa jadi iblis? Saya tanya sekali lagi. Saya tanya sekali lagi. Apakah Tuhan Anda bisa jadi iblis? Tuhan itu yang bisa menjadi apa saja. Pikiranmu. Oh, berarti Tuhan Anda bisa jadi babi. Tuhan Anda bisa jadi babi. Tuhan itu nggak bisa kamu doktrin. Saya tanya kepada saudara, kok jadinya saya bertanya sama saudara. Apakah Tuhan saudara bisa jadi babi? Tuhan itu bisa apa saja menurut yang Dia kehendaki. Tapi Tuhan itu nggak bisa menurut pikiranmu. Berarti Tuhan Anda bisa jadi babi. Ya atau ya? Jangan kamu batasi Allahmu dengan kenapa kamu jadi kayak begini? Kok kamu jadi gila sih? Saya tanya, berarti Tuhanmu bisa jadi bayi. Bisa jadi babi. Tuhanmu bisa jadi anjing. Tuhanmu bisa jadi ayam. Tuhan bisa jadi kentut. Hah? Gitu maksudmu yang disebut maha kuasa itu gitu? Bisa jadi apa saja? Hah? Bisa jadi telur dadar Tuhan kau itu? Bisa jadi upil sekalian? Jangan kamu gurui Tuhanmu. Anda yang menggurui. Hei saudara, Tuhan itu bahlulnya minta itu ampun. Namanya maha. Yang kamu pikirkan Bang Juma, Allah itu maha. Tapi jangan sekali-sekali kamu menggurui Tuhanmu. Oke, sekarang saya tanya sama saudara. Itu perbedaannya Bang Juma. Ya, oke. Sekarang saya tanya kepada saudara. Tuhan itu maha kuasa menciptakan manusia lahir tanpa ayah, atau Tuhan itu maha kuasa menciptakan dirinya menjadi anak bayi? Jawab. Maha kuasa boleh apa saja Dia. Itu kan, lain ditanya, lain dijawab. Menurut kehendaknya Bang Juma. Sekarang menurut kehendaknya. Oke. Yohanes 8:42, boleh Anda baca? Bacakan saja langsung dari situ. Aku datang sebagai manusia bukan atas kehendakku sendiri. Iya. Nah, mana kehendak Bapak menjadi manusia mana? Mana kehendak Bapak agar dia menjadi manusia? Bapak
Berarti kehendak Bapa yang dijalankan. Lalu kehendak Bapa. Kalau Bapa, dengar, kalau Tuhan menjadi manusia, berarti dalilnya harusnya apa? Aku datang menjadi manusia atas kehendakku sendiri, betul? Bang Juma, dia itu ke bumi pengajaran. Jadi kalau pengajaran ke manusia, dia pengajaran Bang Juma. Ya Allah, sabarkan hati ini. Berdiskusi dengan orang gila kayak ini. Nah, begini Bang Juma, biar saya Saudara, saya tanya, Anda kan mengatakan jangan kamu membatasi Tuhan, karena Tuhan sendiri yang mau menjadi manusia, betul? Ya betul lah. Oke, kita tanya Yesus. Yesus, sini dulu kau, duduk di sampingku sini. Ya, naik lagi. Ya, gini Yesus. Sudah kamu batasi. Sabar. Diam. Yesus, gini Sus. Ada orang hidup di zaman modern, pegang Bible, bukan lagi bahasa Ibrani, bukan bahasa Aram, bukan juga bahasa Yunani, udah bahasa Indonesia, Sus. Tapi katanya kamu ini adalah Bapak Tuhan pencipta langit dan bumi yang menjadi manusia. Betulkah? Oh, kamu baca Yohanes 8:42. Itu jawabannya. Itu pikiranmu Bang Juma. Itu jawabannya. Jangan kau ajari saya kasar. Saya udah sabar-sabar hadapi kau aja saya jadi gila. Ya, jangan kau ajari. Yohanes 8 seperti itu kok. Yohanes 8 nomor 42. Aku Yesus datang ke dunia menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Iya. Iya. Atas kehendak Bapa. Nah, berarti yang jadi manusia ini siapa? Yang menjadi manusia ini siapa? Dia berbicara bahwa yang menjadi manusia ini siapa? Utusan. Lalu baca lagi konteks yang lain. Bapa dan aku satu. Udah kamu turun. Dalam aku ada Bapa. Kamu turun, kamu ke gereja, kau jilat pantat pendeta supaya kamu bisa sehat. Ya udah turun. Beginilah. Turun, enggak apa-apa. Bum. Daripada saya kubuat gila, mending kau turun. Kau mengatakan Tuhan datang sendiri menjadi manusia. Ketika dia datang sebagai manusia, ku tanya dia, Yesus, sini dong. Mau ngapain? Duduk dulu di sini. Saya ibarat apa ini? Saya mengibaratkan Bible itu Yesus. Yesus ini duduk di meja. Diam Yesus, aku mau buka bajumu. Kubukalah Bible itu. Kubaca Yohanes 8. Yesus berkata, aku datang ke atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Hah? Aduh. Lalu atas kehendak siapa? Atas kehendak dia. Loh, berarti kamu bukan dia? Bukan. Kalau Yesus itu adalah Bapa yang datang menjadi manusia, maka dalilnya pasti berbunyi begini. Aku datang menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Aku adalah Tuhan yang Maha Pencipta yang berkehendak masuk ke bumi menjadi manusia. Itu kalau Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Faktanya kagak. Yesus mengaku, aku datang jadi manusia loh. Bukan atas kehendakku loh, tapi atas kehendak Bapa, Tuhan. Si Kristen mengajarkan yang terbalik. Kenapa? Karena Yesus yang dimaksud bukanlah Yesus yang ada mengajarkan penginjilan ke tengah-tengah Bani Israel. Tapi Yesus yang dimaksud adalah Yesus yang datang kepada Paulus yang melakukan penginjilan kepada non-Israel. Itu. Jadi beda antara Yesus yang adalah Nabi dan Yesus yang datang kemudian kepada Paulus yang adalah Tuhannya orang Kristen. Beda dong. Beda kelas Yesus Nabi dengan beda kelas Yesus yang Tuhan. Tapi Kristen mencoba untuk menggabungkan antara Yesus yang manusia dan Yesus yang adalah Tuhannya orang Roma Yunani. Demikian. Izin. Teman-teman jangan diturunin, Bang Kaisar mau bicara bentar. Saya naikkan dulu ya. Ya izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebentar dilanjut dulu aja, ini saya ada telepon ini. Nanti saya kembali. Saudara kita itu siapa rupanya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan digas dulu Bang Kaisar. Siap abangku. Ya teman-teman, gini kenapa tap-tap layarnya cuma 500 ini teman-teman. Jangan sampai saya bernubuat ya. Kalau saya sudah bernubuat nanti kencang ini tap-tap layar kalian. Bismillahirrahmanirrahim ya. Untuk teman-teman viewer di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik, serta manusia yang beriman juga manusia yang masih mencari keimanan. Saya Kaisar Nero Juntak menyiarkan langsung di frekuensi Roh Kudus 3,1 FM Sungai Jordan. Saya sendiri Ketua Dewan Pimpinan Pewarta Bukit Golgota. Kencangkan tap-tap layarnya teman-teman agar akun kita kuat dan anti report. Dan jangan lupa follow akun host, narasumber di atas juga saya sendiri. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung, Kristen, Protestan, Katolik, Wanes, penyembah knalpot Mio yang menuhankan pelak Pajero. Kalau naik komal diskusi bawa otak dan akal, akademis dan duduk manis. Sebelum bernarasi tampilkan dan gunakan dalil dan data sesuai dengan tekstual. Boleh merujuk ke teks original. Kalau ditanya konsep Tritunggal, jangan pernah kau jawab dengan kasur guling bantal. Pembahasan di sini penuh dengan edukasi, pembelajaran bermutu dan berisi, bukan opini dan bukan asumsi imani. Karena kami APII. Jangan menjual isi biblos dengan dogma doktrin sejengkal karena isinya produk gagal. Awalnya ajaran kasih, akhirnya cerita nakal. Boleh terangkan sesuai paradok, tapi terima kenyataannya jika ketabok. Viewer di bawah bosan dengerin narasumber yang bodoh karena lebih asik membaca majalah bobo. Kalau sudah mau nyerah dan teler, kau turun dan baca majalah populer. Kalau cuma mau khotbah doktrin dan dogma, mendingan diam, nyimak jadi berhala atau nongkrong saja di rest area. Perlu digarisbawahi, diskusi jangan tantrum, kesurupan serangan jantung, gangguan kejiwaan. Harap diskusi dan bantah dengan dasar menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik narasi, literasi, kolerasi, komparasi. Tidak menggunakan diksi, asumsi, logical pelesiterasi, kontrasepsi, cecokologi, apalagi geoblokologi. Narasumber memberi dedikasi, viewer di bawah mendapatkan edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat. Inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Diskusi di atas jangan terlalu bego, seperti ayam sakit lagi berkokok. Nangis, macet, bubuk dan mogok-mogok. Terkena tampol masih mau kau datang besok. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima, dan tetap bingung buat kalian yang masih kuar-kuar seperti mencari ketiak ular. Sekian, terima kasih.